ketika saya ditanya, apakah perbuatan orang gila menghasilkan karma? Tapi sebelum saya jawab, saya harus dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan karma. Apa pengertian dari karma tersebut? Karma itu adalah bahasa Sanskerta, kama adalah bahasa Pali yang artinya perbuatan. Sebenarnya kalau kita sebut karma itu masih netral, karena kita tidak tahu karmanya ini adalah baik atau tidak baik. Makanya karma itu terbagi atas dua, yaitu karma baik atau kusala karma, dan karma jelek atau perbuatan jahat disebut dengan akusala karma atau akusala kamma kalau dalam bahasa Pali. Di dalam Anguttara Nikaya 3 415, Buddha mengatakan, "Oh biku, kehendak berbuat itulah yang aku namakan karma. Setelah berkehendak, lantas orang akan berbuat dengan jasmani, perkataan, dan pikiran." Itu yang dikatakan oleh Buddha. Tadi saya sudah sampaikan bahwa karma itu masih netral, karena belum arahnya belum ke positif maupun ke negatif. Makanya jika orang berkehendak yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain, itulah yang disebut dengan karma baik atau kusala karma. Jika dia berbuat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, itulah yang disebut dengan akusala karma atau karma jahat. Nah, sekarang ada yang bertanya, apakah orang gila itu kalau dia berbuat itu masih menghasilkan karma? Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa orang gila yang seperti apa. Jika orang gila itu masih bisa berbicara, artinya dia masih bisa menyusun kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bertanya kepada dia, orang gila itu, dia masih mampu merespon, berarti dia tergolong masih sadar. Ketika dia masih sadar, berarti kehendak untuk berbuat itu ada, atau disebut dengan cetana, kehendak untuk berbuat. Jika kehendak berbuat itu atau cetana itu muncul, maka orang gila itu akan menimbulkan karma baru. Bagaimana kalau seseorang berbuat atau orang gila itu berbuat tidak menimbulkan karma? Saya dulu pernah ke Baksos, itu bakti sosial, ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu pada saat itu, kalau tidak salah antara tahun 93 dan 94, itu di Sumatera Barat di daerah Gadut. Dan itu wihara pernah Baksos ke sana. Jadi di dalamnya itu penghuninya itu adalah lebih kurang 200 orang yang sakit jiwa. Di sana saya menemukan seorang orang Tionghoa dari daerah Tanjung Pinang. Saya tidak tahu kenapa ada di Tanjung Pinang, dan ini masih seorang gadis. Ketika ditanya siapa namanya, asal daerah dari mana, dia tidak bisa bicara. Artinya dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia tidak tahu namanya, dan dia tidak tahu dari mana dia berasal. Artinya dia betul-betul tidak menyadari lagi. Ketika dia berbuat sesuatu bukan digerakkan oleh cetana atau kehendak, maka itu tidak menimbulkan karma. Makanya kita harus lihat dulu orang yang gila yang seperti apa. Jika orang gila itu masih sadar, masih bisa menyusun kata-kata, ketika kita tanya dia masih bisa merespon pertanyaan kita, berarti orang gila itu masih termasuk sadar. Apapun yang diperbuatnya, baik atau buruk, akan menghasilkan karma. Jika dia berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Jika dia berbuat jahat, maka hasilnya juga akan jahat. Jadi tidak ada toleransi. Jika cetana itu muncul, itu tidak ada toleransi bahwa dia bebas dari karma. Kecuali cetana itu tidak muncul, seseorang yang tidak sadar melakukan perbuatan segala sesuatu. Dan kita pernah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat orang yang tidur berjalan. Coba ditanya besok harinya, dia tidak tahu apa peristiwa itu. Jika dalam tidur berjalan itu, dia berjalan, dia melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan cetana, maka itu tidak menghasilkan karma.
Termasuk kalau kita membawa mobil, ya mungkin agak laju, tiba-tiba tanpa sengaja kita menabrak mati seekor kucing, itu juga tidak menimbulkan karma. Karena apa? Karena tidak didahului oleh satu kehendak atau cetana. Maka kita harus tahu, tidak semua perbuatan itu menghasilkan karma jika tidak dilandasi oleh cetana. Ya, banyak hal. Misalnya pagi hari kita buka jendela, tiba-tiba ada cicak yang terimpit dan mati. Apakah itu kita kena karma? Tidak, karena tidak didahului oleh cetana atau kehendak, maka tidak menimbulkan karma. Jadi kita harus tahu perbuatan apa yang termasuk karma dan perbuatan apa yang tidak tergolong sebagai karma. Jadi kita simpulkan, sebuah perbuatan akan menghasilkan karma apabila didahului oleh kehendak atau disebut dengan cetana. Jika tidak didahului oleh cetana, maka perbuatan itu tidak dapat disebut dengan karma, dan kita tidak akan mendapatkan akibat dari perbuatan itu. Dan dalam kehidupan sehari-hari pasti kita juga pernah membuat sesuatu yang tanpa kita sengaja, tanpa didahului oleh cetana, dan itu ternyata merugikan orang lain. Itu tanpa kita sadari, maka itu tidak menghasilkan karma. Contohnya, kita menabrak orang sampai orang itu cedera, luka. Secara hukum kita salah, secara hukum kita dihukum. Tapi karena tidak didahului oleh cetana kita untuk menabrak dia, maka secara hukum karma dia tidak dikenakan akibat. Tapi secara hukum dia salah, karena itu adalah perbuatan buruk dia matang sekarang itu, makanya dia bersalah. Berarti karma masa lalunya itu berbuah sekarang, tapi dia tidak membuat karma baru. Itu harus kita pahami. Jadi dalam agama Buddha itu kita mengenal konsep karma. Jadi karma ini tidaklah monoton bahwa kita semua terikat kepada karma. Tidak, dilihat dari perbuatannya. Artinya perbuatan baik hasilnya pasti baik, perbuatan jahat hasilnya pasti jahat. Ketika tidak ada muncul cetana, kita duduk santai dan sebagainya, tidak untuk berbuat baik maupun jahat, maka itu disebut dengan ahosi karma atau karma netral. Demikian bersama saya Sahari dalam channel Prolobi, profesional, logika, dan bijaksana.